Pengobatan alternatif Ida Dayak kini menjadi fenomena. Ida Andriani alias Ida Dayak, perempuan asal Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ini melakukan aksi pengobatan dengan ritual menari dan mengoleskan minyak ke tubuh pasien yang sakit. Penyakit yang diobatinya diantaranya stroke, patah tulang, hingga kesulitan berbicara. Dalam praktiknya, Ida tidak memungut biaya dan hanya menjual minyak. Di Depok, Jawa Barat, ribuan orang dengan berbagai keluhan penyakit datang saat pengobatan Ida Dayak digelar di Kostrad Cilodong. Mereka mengaku mendapatkan informasi pengobatan alternatif Ida Dayak lewat media sosial. Dari Lampung datang sini? Dari Lampung Barat. Datang sama siapa? Sekeluarga. Oh. Tinggal di Lampung. Ah. Karena dengar informasi Bu Ida bisa nyembuhkan, siapa tahu jodoh. Ah. Keluarga. Bapak dari Informasi di sini ada Bu Ida dari? Banyak beredar. Banyak beredar. dari sosmed atau dari keluarga? Dari sosmed. Sosmed. Disebar-sebarin gitu. Ya. Saking ramainya, kericuhan tak terhindarkan. Warga yang datang tak sabar menunggu giliran untuk diobati. Bahkan seorang ibu jatuh pingsan lantaran kelelahan menunggu pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak. Karena terlalu ramai pula, akhirnya pengobatan Ida Dayak dibatalkan. Meski begitu, masih banyak warga yang datang untuk mendapatkan pengobatan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, pengobatan alternatif Ida Dayak kini menjadi fenomena. Ribuan orang datang untuk mendapat pengobatan gratis dengan pengolesan minyak yang dilakukan perempuan asal Kalimantan Timur itu. Lalu kenapa masyarakat begitu antusias dengan pengobatan seperti ini? Apa sebenarnya analisis di balik fenomena sosial ini? Kita bahas dengan sosiolog dari Universitas Indonesia, dari UI. Ada, ini Ibu Ida juga, Ibu Ida Ruwaida. Bu Ida, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Bu Ida. Ini ribuan orang ya Bu ya, mendatangi begitu ya. Kemarin ada pengobatan Ida Dayak. Ini sama-sama Ibu Ida, saya jadi agak kagok nih Bu. Itu dari fenomena sosialnya Ibu melihat seperti apa? Kenapa masyarakat begitu antusias Bu untuk datang? Ya, saya kira kan memang yang perlu dicatat, pengobatan alternatif di masyarakat kita bukan sesuatu hal yang baru ya. Ya. Artinya kan selalu ada pilihan untuk berobat di luar medis begitu ya, apa yang disebut sebagai demedikalisasi. Nah, hal yang kedua adalah memang kalau kita lihat pengobatan atau pilihan pengobatan itu juga sangat dikaitkan dengan keyakinan kan, begitu ya. Jadi kadang kita bisa melihat dalam kacamata bahwa apa yang dilakukan seseorang gitu ya untuk memilih pengobatan alternatif itu dianggap irasional, tapi buat yang melakukannya itu dianggap sebagai sesuatu hal yang rasional. Nah, apalagi ketika yang bersangkutan pasien dan keluarga itu sudah menghadapi sakitnya bertahun-tahun ya, beberapa waktu yang terus kemudian secara medis tidak banyak menjanjikan. Nah, sehingga ketika ada tawaran begitu ya, pengobatan alternatif, nah itu dianggap sebagai satu hal yang diharapkan bisa menyembuhkan gitu ya, treatmentnya cespleng katakanlah seperti itu, Mas. Ya, berarti seperti ada harapan lain begitu ya, yang kemudian dirasakan masyarakat ini ya, secara sosial mungkin kalau di pengobatan modern let's say begitu tidak membuahkan hasil ataupun ada keterbatasan untuk mengakses ke sana misalkan secara ekonomi. Ini menjadi sebuah harapan baru bagi mereka juga ya? Iya, betul ya. Apalagi kalau yang kita lihat pengobatan yang ditawarkan oleh Ibu Ida Dayak ini kan tidak memungut bayaran ya. Yang saya lihat juga di media sosial kan hanya membeli minyaknya tersebut. Betul. Iya, tapi saya sih melihat di satu sisi bahwa kalaupun membayar misalnya ya, tapi karena tadi ya dianggap sebagai pengobatan atau treatment yang cespleng, menjanjikan, saya kira orang juga tidak ragu ya untuk bisa mengeluarkan dana begitu. Karena kan kalau kita coba lihat ya dari kasus-kasus yang ada begitu ya, yang dari yang tidak bersuara menjadi bersuara, Ya. dari tulang yang Patah bengkok gitu. menjadi itu begitu ya. Karena kan masyarakat kita itu sebetulnya disebutnya sebagai masyarakat yang seeing is believing gitu ya. Jadi kalau mereka lihat meskipun tidak secara langsung melalui media sosial,
tapi mereka malah melihat bahwa itu sebetulnya menjanjikan treatmentnya dan ternyata memang bisa sembuh dalam hitungan waktu yang relatif sangat cepat ya. Kalau kita coba lihat dengan kacamata medis, saya kira ya memang tidak bisa dibandingkan Iya. sebetulnya itu. Iya, iya. Dan sebenarnya kalau fenomena pengobatan alternatif seperti tukang urut, let's say begitu ya, ini juga sudah lama, apalagi di ibu kota juga sudah banyak gitu ya Bu ya. Saya Ya, sendiri kalau betul. misalkan main bola gitu kan dulu masa kecil, waduh kesleo gitu kan paling paling sering terdengar begitu. Ya udah ke tukang urut aja dan kita fine fine aja. Jadi sudah ada sebuah tradisi sosial juga sebenarnya yang mengiyakan mengonfirmasi pengobatan alternatif ini ya. Iya, betul. Makanya dari awal tadi saya sampaikan bahwa pengobatan alternatif bukan satu hal yang baru ya di masyarakat kita, menjadi bagian yang saya sebut melekat sebetulnya Iya. dalam konteks kehidupan masyarakat kita begitu. Nah, hanya kemudian ada model-model pengobatan yang sebetulnya menurut saya ya tiba-tiba muncul kan Ibu Ida Dayak ya. Saya tidak tahu Betul. latar belakangnya Ibu Ida Dayak. Tapi dalam 1 bulan ini kan kita lihat ya, kebetulan saya ikut mencermati di media sosial Oke. begitu. Nah, 1 bulan ini tiba-tiba muncul Ibu Ida Dayak yang terus kemudian ya itu tadi gitu ya, karena paparan media sosial banyak orang yang terlihat ya tersembuhkan dalam tanda kutip begitu, Mhm. dan itu kemudian membuat masyarakat berharap banyak begitu. Oleh sebab itu apa namanya, saya kira ini perlu disikapi juga begitu ya, jangan sampai ada kerusuhan gitu ya, Iya. keresahan yang menyertai dari keberadaan Ibu Dayak. Nah, di sisi yang lain sebetulnya tidak bisa disalahkan juga ketika masyarakat berekspektasi melalui Ibu Dayak penyakit yang mereka derita itu bisa terobati atau tersembuhkan begitu. Saya melihat kalau seramai yang kita lihat di media sosial begitu ya, orang seramai itu berbondong-bondong menuju satu tujuan yang sama itu beberapa waktu kebelakang ini kalau konser aja Bu. Kalau konser-konser, kemudian kemarin konser di GBK juga rame-rame segitu. Tapi kemarin ini heboh sekali media sosial karena Ibu Ida Dayak ini ya. Kemudian akhirnya harus dihentikan dulu pengobatannya karena memang ditakutkan begitu ya ada hal yang tidak diinginkan, kericuhan karena banyak orang yang di sana juga kan sebenarnya dalam kondisi yang tidak sehat begitu kan mereka ingin berobat ke Ibu Ida Dayak ini. Nah, Bu kalau menarik tadi melihat analisa dari sisi media atau media sosial begitu yang kemudian ini juga menjadi sugesti masyarakat ketika melihat seeing is believing, ada kesembuhan di sana, ada perbaikan di sana yang kemudian juga beredar di sosial media itu. Yang Ibu ikuti trennya juga apakah itu salah satu yang juga mendorong, sangat mendorong menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mencoba lah, at least begitu ya? Iya, karena kalau kita bicara tentang media massa, media sosial itu kan dikategorikan sebagai participating factor ya. Faktor yang sebetulnya ikut berkontribusi untuk menyebarluaskan informasi tentang pengobatan alternatif yang ada ini kan begitu ya. Dan apalagi disiarkan juga secara masif ya oleh Ya. berbagai pihak begitu. Dan saya melihat juga bahwa rekognisi, sebetulnya ada indikasi rekognisi ya, meskipun tidak secara formal, itu dilakukan terhadap Ibu Ida Dayak ya, dengan beberapa pihak yang saya kira itu dianggap sebagai pihak yang punya otoritas dan tokoh bahkan gitu ya, tokoh-tokoh mengundang Ibu Ida Dayak. Nah, itu kan sebetulnya rekognisi secara tidak langsung terhadap Oh, bentuk pengobatan alternatif ini ya, ya, begitu. Nah, sehingga itu yang semakin bukan hanya sekedar sugesti ya, tapi juga memberikan apa namanya sebuah harapan dan keyakinan bahwa melalui pengobatan Ibu Dayak mereka berharap ya bermimpi bisa sembuh karena kita ini kan memang tidak bisa lah dibandingkan dengan konser ya, tapi karena ini kan sakit kondisi psikososial dari orang-orang sakit apalagi mengalaminya beberapa waktu, Hmm. saya kira dengan adanya Ibu Dayak seolah-olah ini dalam tanda kutip harapan mereka bertahun-tahun atau berbulan-bulan itu sebetulnya bisa mendapatkan semacam apa namanya solusi ya Ya. alternatif begitu. Ya tidak hanya masyarakat yang mungkin baru saja mengalami sakitnya, kemudian ada apa namanya secara visual melihat hal tersebut dan pengen sembuh gitu ya. Tapi ada juga mereka-mereka ini yang memang secara tradisi sudah mengenal pengobatan ini dan sudah lama juga sakitnya, muncullah harapan di situ ya Bu ya, yang Iya, kemudian apa namanya ingin untuk kemudian mendapat harapan dan mencoba untuk mengobati itu. Ditambah sembuh rekognisi ya, yang Ibu bilang ya, tadi dari beberapa
faktor ditambah lagi dengan media sosial yang sangat wah ya. Jadi beberapa faktor sosial yang memang kemudian mendorong ini. Nah Bu, kalau dibilang banyaknya warga yang ingin berobat lah, selain dengan faktor-faktor yang tadi kita lihat, ada nggak cerminan kemudian ketika kita lihat juga fenomena ini berarti juga mencerminkan pelayanan sebenarnya belum optimal di beberapa tempat di negeri ini terkait dengan kesehatan modern ya begitu? Iya, akses terhadap pelayanan pengobatan yang dalam tanda kutip tadi disebut modern atau medikalisasi ya medis begitu, saya kira memang masih terbatas ya, sebetulnya masih terbatas meskipun sudah ada fasilitasi negara misalnya melalui BPJS. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks tertentu, treatment kan gitu juga ya, bukan hanya sekedar akses layanan, tapi kan treatment untuk pengobatan, treatment atau pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu kan memang kalau secara medis butuh waktu kan begitu ya, Ya. butuh waktu dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif medis mungkin dianggap ada yang sebetulnya tidak bisa disembuhkan atau harapannya tipis. Nah, tiba-tiba muncullah Ibu Ida Dayak yang kalau saya sendiri aja kalau melihat ya ada apa namanya kok bisa begitu loh, kok bisa ya yang sebetulnya kondisinya mungkin sulit secara medis tapi dengan Ibu Dayak tuh kok bisa. Nah, ini kan sebetulnya menjadi apa namanya harusnya menjadi sebuah hal yang perlu difasilitasi juga ya oleh pemerintah. Terlepas karena saya pendekatannya sosiologis kan saya tidak bilang ini benar atau salah atau ini ya, tapi paling tidak kan situasi ini harus ada bentuk fasilitasi karena kalau tidak kan itu tadi yang terjadi ya, kerusuhan, keresahan karena kan kondisi psikososial yang demikian apa namanya tinggi ya, yang selama ini mereka harus berhadapan dengan penyakitnya, kesabaran yang sebetulnya selama ini sudah dicoba dilakukan, tapi terus kemudian ada seolah-olah ada cahaya tadi yang saya sebut harapan kan melalui Ibu Ida Dayak ya. Nah, saya kira kalaupun saya tidak tahu ya apakah ini fenomena sebagaimana yang sebelum-sebelumnya begitu ya, fenomena yang kalau dilihat hanya sesaat begitu ya, beberapa waktu ini kan bagian dari perilaku kolektif kalau kita menyebutnya begitu ya. Nah, itu perlu ada fasilitasi karena kalau tidak nanti akan menimbulkan keresahan atau bahkan kerusuhan begitu, kegesekan-gesekan di antara mereka-mereka yang sangat besar harapannya untuk bisa sembuh. Oke, saya juga paham maksud Ibu ketika ada fenomena semacam ini yang kemudian juga harus difasilitasi agar kemudian pemantauan ini juga lebih tersistem lah ya untuk kemudian mereka yang ingin kemudian pergi untuk berobat ke sana. Bu, terakhir nih pertanyaannya, Bu Ida, kalau ada berita heboh soal seperti ini, misalkan informasi meledak karena beberapa faktor, sosial media salah satunya, untuk pengobatan alternatif seperti di Dayak ini yang sebijaknya dicermati masyarakat sebelum memutuskan untuk oke, mau ke sana. Itu apa ya Bu ya? Ya, saya kira kan memang perlu ada apa namanya literasi masyarakat kita kan memang rendah ya Mas ya. Jadi saya kira daya kritisnya juga harus dibangun begitu ya. Karena kan kita tidak bisa pungkiri ya media sosial itu begitu berpengaruh sehingga kadang apa namanya daya kritis itu juga kemudian luntur begitu karena tadi ya melihat fenomena-fenomena yang ditayangkan melalui media sosial itu yang terus kemudian seolah-olah menjanjikan. Nah, saya kira perlu ada pihak-pihak lain yang sebetulnya kalau kita melepaskan ke masyarakat kan agak sulit ya. Tapi ada pihak-pihak lain yang saya kira perlu gitu membantu gitu ikut memberikan literasi ke masyarakat begitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah apa namanya pemerintah gitu ya karena tadi saya sebut ada pihak-pihak yang sebetulnya secara langsung atau tidak langsung merekognisi dan menganggap menjustifikasi ya melegitimasi apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak kan begitu ya dan ini sebetulnya semakin menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak itu memang sesuatu yang bisa dipilih sebagai pengobatan alternatif. Menarik sekali untuk diikuti juga fenomena ini. Apalagi itu tadi ya ditambah rekognisi dari beberapa pihak ya semoga harapannya juga ada peningkatan literasi juga ya dari beberapa pihak lainnya yang kemudian memfasilitasi bukan dalam artian misalkan fasilitas fisik saja gedung kemudian sistemnya diatur tapi juga ada imbauan-imbauan kemudian juga peningkatan literasi terhadap hal-hal semacam ini di kemudian hari ya. Sosiolog UI Ibu Ida Ruwaida, terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktu pagi ini sebentar untuk berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Ibu.